Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaifa ahwalukum al-yawm? Natamanna an takunu fi sihatin wa afiyah. Lianni fi sihatin wa afiyah aidan insyaallah. Wa nakru lakum syukran jazilan liman jama'a al-wadhaif qabla intihai al-fursah. Lianni سنؤتي النتيجة لمن قد جمعوا هذه الوظائف ولذلك لمن لم يجمع فعليكم أن تجمعوا. طيب إن شاء الله. طيب ما تدرون اليوم مهارة القراءة. طيب هناك مهارتان أساسيتان في القراءة. أولا التعرف وثانيا الفهم. التعرف والفهم. ولذلك لنفهم الجميع فعلينا أن نتكلم باللغة الإنجليزية وعليكم أن تقرأ ما كتب في هذه اللوحة أو هذا الجهاز. طيب Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa sekalian, materi kita kali ini adalah tentang maharatul qiraah ya. Tentu bagi yang sudah membuat materi tentang maharah qiraah, maka nanti hendaknya kalau memang ada perlu revisi, silakan nanti direvisi, dan nanti akan Ustadz minta untuk dikumpulkan di akhir semester menjadi sebuah materi, menjadi sebuah produk yang harus dikumpulkan menjadi tugas akhir di semester ini. Mulai dari kemarin maharatul istima', maharatul kalam, hari ini maharatul qiraah, maharatul kitabah, dan bagaimana nanti para mahasiswa melakukan pelacakan atau melakukan analisis terhadap karya ilmiah. Nanti untuk kita bukukan di dalam satu buku sehingga menjadi referensi saudara ketika akhir perkuliahan. Baik. Kama qultu sabiqan bi anna hunaka maharatan al-asasiyatan. Maharatan asasiyatan. Dua kompetensi dasar fi maharatil qiraah ya. Yang pertama adalah at-ta'aruf. Jadi sebuah pengenalan, pengenalan ya, pengetahuan tentang mafhum anil qiraah, konsepsi tentang membaca, apa dan bagaimana seharusnya membaca. Wa thaniyan al-fahm ya, yang kedua adalah kefahaman ya. Labudda 'ala tulab an yafhamu ma qara'u fi tilka nuskhah ya. Seorang pembelajar dia harus faham tentang apa yang ia baca di dalam sebuah teks. Baik. Kita sampaikan beberapa item-item penting ya dalam dua hal besar itu ya. Yang pertama adalah at-ta'aruf. Yang pertama, kemampuan yang harus dimiliki terkait dengan at-ta'aruf. Ta'aruf dalam artian mengenal, mengerti sebuah konsep tentang qiraah. Apa seharusnya? Apa dan bagaimana qiraah itu? Awalan, rabtul ma'nal munasib birrumzi ya, al-kitabi. Seorang pembelajar dia harus bisa mengaitkan makna yang sesuai ya dengan rumus tulisan. Jadi antara tulisan yang termaktub dengan makna yang tepat harus difahami. Jadi memahami lafadz dan makna yang benar. Yang pertama. Yang kedua adalah at-ta'aruf ila ajza'il kalimat min khilalil qudrah ala tahlil al-basari. Seorang pembelajar dia harus memiliki pengetahuan tentang ajza'ul kalimat ya, bagian-bagian kata ya, bagian-bagian kata. Kenapa bagian-bagian kata? Karena bagian kata itu nanti akan berpengaruh terhadap pemahaman makna. Di mata pelajaran atau mata kuliah misalnya shorof, mahasiswa telah dibelajarkan tentang misalnya wazan fa'ala dengan fa'ala berbeda dengan tafa'ala, dengan berbeda dengan istaf'ala dan sebagainya. Maka at-ta'aruf ila ajza'il kalimat min khilal qudrah ala tahlil al-basari, sehingga mereka bisa melakukan analisis secara tepat ya. Baik. Wa thalithan, yang ketiga at-tamyiz baina asma'il huruf wa aswatiha ya. Pembelajar bisa membedakan antara nama-nama huruf dan suaranya. Nama huruf, suaranya. Artinya bahwa ini kan kemampuan membaca.
Karena kemampuan membaca, mereka harus bisa membedakan baik itu suara sampai kepada makharijul huruf, ya. Makharijul huruf, membedakan antara nama-nama huruf dan bunyinya dengan tepat. Ini mungkin sudah agak lazim karena di dalam pembelajaran fonologi atau dalam pembelajaran aswat para mahasiswa yang sebagian besar adalah para guru-guru pembelajaran bahasa Arab, guru-guru TPA, guru-guru Al-Quran, insya Allah sudah dibelajarkan tentang masalah ini. Rabi'an, rabtus saud birramzil maktub. Mengaitkan antara suara dengan, ya, jadi suara dengan rumus tertulis, ya, antara suara yang diucapkan dengan tulisannya. Ini kemampuan, jadi karena ini adalah kemampuan membaca. Jadi dia harus bisa membaca, harus bisa memiliki kemampuan mengaitkan antara suara dengan tulisan, bunyi dengan tulisan. Nah, nanti tentunya ini dalam berbagai level yang berbeda, ya. Kalau tingkatnya tingkat pemula, tingkat mubtadiin, ya, bagaimana anak bisa membaca lafaz-lafaz bahasa Arab, ya, bisa mengeja huruf hijaiyah, antara suara dengan tulisan sama. Tetapi bahwa nanti kalau ada levelnya sampai level mutakaddimin, ya, tentu antara apa yang terucap dengan makna secara global, ia harus paham. Jadi sesungguhnya ini bisa diterapkan dalam level apapun saja, baik itu level mubtadiin, level mutawassitin, ataupun level mutakaddimin, semuanya bisa. Tinggal nanti tentu kontennya menjadi berbeda. Jadi kalau tingkatnya mubtadiin, kontennya konten sederhana, tingkatnya mutakaddimin tentu akan lebih kompleks lagi. Dan yang terakhir adalah at-ta'aruf ila ma'anil kalimat min khilalis siyaqat. Ya. Jadi harus mengetahui tentang makna kalimat dihubungkan dengan konteks. Konteks. Jangan sekedar, ya, jadi seorang pembaca, orang ingin membaca, tidak hanya sekedar membaca berdasarkan makna kamus. Tidak hanya sekedar makna preferensinya saja, tetapi makna sesuai dengan siyak, sesuai dengan konteks. Misalnya, ada sebuah kalimat ma'ul wajhi. Misalnya, ma'ul wajhi. Apa ma'ul wajhi itu? Ma'ul wajhi, air, wajhi, wajah. Ma'ul wajhi biasanya diterjemah dengan air wajah. Loh, apa air wajah itu? Akan lebih bisa difahami kalau mungkin sudah masuk dalam serapan bahasa Indonesia, air muka. Air muka itu bisa dilihat kalau orang Jawa menyebutnya dengan prejengan, itu ma'ul wajhi. Performan, itu namanya ma'ul wajhi. Nah, silakan. Bahasa-bahasa begitulah nanti tentu harus bisa difahami berdasarkan konteksnya. Konteks. Dalam mata pelajaran balaghah, Ustadz sudah sering menyampaikan kata thayyib saja, thayyib akan menjadi berbeda makna sesuai dengan konteks yang berbeda. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka thayyib di situ adalah negeri yang aman, tentram, gemari pahala jinawi. Itu kata thayyib. Tetapi kalau mathalu kalimatin thayyibatin kasyajarin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah seperti pohon yang thayyibah. Pohon thayyib adalah pohon yang dalam Quran disebutkan athuha thabitun wa furuha fis sama. Pohon yang kokoh, akarnya menghunjam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Nah, seperti itulah. Jadi itu makna berdasarkan konteksnya. Nanti kalau kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang halal dan yang thayyib. Yang halal itu direkomendasi secara syar'i, yang thayyib itu direkomendasi secara medis. Ya, makan kerupuk itu halal, tapi tidak thayyib. Makan jeroan ayam itu mungkin halal, tetapi tidak thayyib. Seperti itulah makna dikaitkan dengan siyak, konteks yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-maharah terkait dengan masalah al-faham. Bagaimana seorang pembelajar dia memiliki kefahaman tentang apa yang ia baca. Nah, kefahaman apa saja itu? Ada 5 hal. Yang pertama adalah al-qudrah 'alal qira'ah fi wihdatin fikriyah. Ya. Kemampuan membaca pokok-pokok pikiran. Jadi mungkin para pemirsa, para mahasiswa sekalian,
karena kita itu orang ajam, kita pasti punya kelemahan, kita pasti punya kekurangan. Salah satu kekurangan mufrodat. Maka tidak menjadi masalah kekurangan mufrodat kita, tetapi kemudian secara umum dalam sebuah paragraf ini berbicara apa? Ada 1-2 kosakata mungkin kita abaikan, tapi nanti inti permasalahan bisa kita pahami. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Yang kedua adalah fahmut tanzim alladzi ittaba'ahu al-katib. Memahami sistem, memahami alur, kalau saya memahami ini alur. Memahami alur yang dipakai oleh sang penulis. Sang penulis ini berbicara tentang apa? Karena di dalam sebuah teks tentu akan ada nanti muqaddimah, ada prolognya, ada tesis, sampai kepada antitesis, sampai ada penilaian. Ya. Seperti itu, selalu di dalam sebuah teks-teks bahasa apapun selalu begitu. Nah, karena itu, alur-alur pembahasan itu harus difahami. Kalau di dalam sebuah makalah ilmiah, tentu harus ada definisi. Ada definisi, kemudian kategorisasi sampai nanti kepada analisis, dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah fahmul itijahat. Fahmul itijahat. Memahami orientasi teks ini. Teks ini berbicara tentang apa? Apakah teks ini berbicara dalam orientasi filosofis, berbicara dalam orientasi syariah atau fikih, ataukah dalam orientasi akidah misalnya, ideologi? Nah, maka tentu akan berbeda. Ada kata-kata yang berbeda ketika dalam sebuah orientasi bacaan yang berbeda. Nah, karena itu para mahasiswa juga harus memahami itu. Yang keempat adalah tahdidul afkar ar-ra'isiyah wa fahmiha. Harus bisa membatasi pikiran-pikiran pokok, mengambil pikiran pokok. Ya, kalau tadi kan memahami secara global itu apa, secara global intinya apa. Sekarang ini mengambil kira-kira kalau sebuah bacaan itu sangat panjang, maka dia harus bisa membatasi pikiran-pikiran pokok dalam sebuah tulisan itu apa. Kalau anak sudah bisa mempelajari itu, anak sudah bisa memahami pikiran pokok dalam sebuah kalimat. Karena misalnya satu halaman itu bisa saja diungkapkan dalam satu kalimat. Nah, seperti itu. Berarti kalau sudah bisa demikian, anak sudah memahami. Dan yang terakhir, al-qudrah alal istintaj. Al-qudrah alal istintaj. Kemampuan untuk bisa meresum, ya. Menyimpulkan dari bacaan yang mungkin satu buku, tapi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan itu bisa berupa ibrah, bisa berupa hikmah, bisa berupa macam-macam. Kisah tentang, suatu contoh misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, kisah tentang Malin Kundang, ya. Malin Kundang, ya, awalnya dia miskin, lalu dia pergi, lalu dapat istri, lalu pulang, melupakan orang tuanya, lalu dikutuk orang tuanya jadi batu. Anak harus bisa mengambil, maksudnya apa itu? Apa istintaj yang bisa dia ambil? Ya. Maka jangan menjadi anak yang durhaka. Atau kisah itu kisah berbicara tentang kedurhakaan seorang anak yang bernama Malin Kundang. Nah, jadi teks bacaan yang panjang itu bisa dirumuskan, diambil diambil intinya beberapa kalimat saja. Nah, karena itulah para mahasiswa sekalian, di dalam pola qiraah ada dua pola. Hunaka naw'ani minal qiraah, ada dua pola qiraah. Apa itu? Yang pertama adalah al-qiraah al-mukatsafah. Yang kedua adalah al-qiraah al-muwassa'ah. Al-qiraah al-mukatsafah, ya, jadi membaca secara detail. Jadi detail itu gimana? Hawil an tanmiya qudrati talib 'ala al-fahmi at-tafsili lima yuqra'un. Mencoba mahasiswa atau pembelajar untuk bisa memiliki kemampuan memahami secara terperinci, memahami kata demi kata, memahami frase demi frase, tarkib demi tarkib. Wa tanmiyatu qudratihi 'ala al-qiraah al-jahriyah, kemudian bisa mengembangkan pembelajar untuk membaca secara jahriyah. Kalau membaca jahriyahnya dia benar sesuai dengan kaidah, maka dia dalam kemampuan al-qiraah al-mukatsafah dia mampu. Itu yang pertama, al-qiraah al-mukatsafah. Tapi yang kedua adalah al-qiraah al-muwassa'ah, ya. Qiraah al-muwassa'ah. Qiraah muwassa'ah itu membaca secara global, ya. Kalau tadi kan secara tafsil, secara terperinci, ini sekarang membaca secara global.
Fata'tamidu ala qiraati nususin tawilah. Ini berpegang, ini dipakai dalam sebuah bacaan teks-teks yang panjang. Teks yang panjang tentu kita tidak perlu untuk bisa bicara secara detail, tapi intinya apa? Secara global itu apa? Wa yutalibu talib kharij as-saffi bitawjihin minal muallim. Kemudian seorang pembelajar dia harus bisa memahaminya, bisa memutolaahnya di luar kelas ya. Tentu dengan arahan sang guru ya. Artinya bahwa di rumah dia mempelajari itu, dia sudah paham, dia mengambil intisari dengan tadi yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Dia sudah bisa, sudah memiliki kemampuan al-istintaj tadi, lalu kemudian nanti disampaikan di hadapan gurunya ketika dia dalam proses pembelajaran. Nah, itu berarti al-qiraah al-muwassah. Ya, intinya ada dua pola itu, al-qiraah al-mukatsafah secara detail, secara pernik-perniknya harus difahami. Yang kedua adalah al-qiraah al-muwassah, membaca pemahaman secara global. Nah, ini para mahasiswa sekalian yang nanti tentu harus dikembangkan oleh para mahasiswa sekalian. Di samping nanti ada beberapa kategorisasi yang tentu harus dimiliki oleh seorang pembelajar qiraah. Ada bidang-bidang maharatul qiraah, di salah satunya nanti para mahasiswa bisa membaca sendiri dalam laman yang sudah Ustadz share ini. Ini aja muqaddimah dari Ustadz. Sekali lagi bagi para mahasiswa yang sudah cukup bagus membuat tulisan, tidak ada komentar dari Ustadz, silakan bisa dilanjut. Tapi kalau mesti ada catatan-catatan ya, nanti silakan bisa direvisi. Untuk di kemudian hari di akhir semester nanti bisa dikumpulkan secara bersama-sama dalam sebuah buku. Nanti Ustadz akan sampaikan panduannya ya. Dibuat sebuah buku, lalu nanti dibuat arsip 2, satu dikumpulkan ke dosen, ke Ustadz, yang satunya untuk mahasiswa. Insya Allah dengan itu akan ada manfaat dari proses pembelajaran kita di mata kuliah ini. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setiap pekan kita pasti akan ada tugas, dan nanti di akhir semester sebelum ujian tengah semester kita akan meminta presentasi mahasiswa melalui video, masing-masing nanti dikirim di laman forum sehingga semua nanti bisa melihat ya. Jadi mengumpulkannya di laman forum, semua bisa melihat dan semua nanti bisa mengamati, mengomentari, dan nanti Ustadz akan juga mengambil nilai dari presentasi melalui Google Classroom itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.